يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة Waba'd, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kaidah lughatil arabiyyah, kaidah bahasa Arab, itu nahwu dan sharaf. Khabar terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Di halaman 41 itu khabar ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang dimaksud khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah, gitu ya. Jadi ghairu mufrad itu berarti dia jumlah. Selesai yang malaisa mufradan, selesai belum? Baru sampai 2 jumlah fi'liyah. Jadi malaisa mufradan yang bukan mufrad ini berarti nanti ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Nah, kalau yang jumlah maka yang nomor 1 dan nomor 2 wal majruru. Nah, pelajaran al-jaru wal majruru itu nanti pelajaran yang paling terakhir, di pelajaran nanti yang terakhir. Namun seringkali penggunaannya maka dibahas di awal pun juga tidak mengapa. Asal itu yang ketiga, al-jar wal majrur, jar dan majrur. Mislu, contohnya alhamdulillahi. Nah, karena kita sedang membahas mubtada dan khabar, di situ disebutkan contohnya dia 2. Nah, dari huruf lam sama lafzul jalalah Allah. Nah, lam masuk ke alif lam, itu alifnya dibuang, maka jadilah seperti ini penulisannya. Jadi beda, kalau ada alifnya itu bacanya Allah, kalau tanpa alif ini kemasukan huruf jar lam, jadi lillahi. Nah, ini jar majrur. Nah, padahal secara i'rab ini sudah mu'rab sendiri, ada jar dan majrur, ada jar majrur. Nah, maka untuk mengi'rab khabar, di sini kalimat jar dan majrur di sini. Nah, kalau kita ngi'rabnya itu kalimatnya al-jaru wal majruru. Nah, jadi yang mengejarkan, kenapa nulisnya ini jar, ini al-jaru, maksudnya ini tanpa alif lam, ini pakai alif lam. Jar ini masdar, kalau al-jaru ini isim fa'il. Isim fa'il berarti artinya yang mengejarkan. Kalau al-majrur berarti yang dijarkan. Nah, al-jar wal majrur, susunan ini, susunan jar dan majrur itu dia fi mahali raf'in sebagai khabarnya alhamdu. Ya, khabar mubtada. Ini ngirab jar majrur. Jadi yang kita bahas di sini adalah khabar, ya kan? Khabar yang ghairu mufrad atau malaisa mufradan, yang bukan mufrad. Kenapa dikatakan bukan mufrad? Karena dia terdiri dari 2 kata atau lebih. Terdiri dari 2 kata, yaitu lam sama Allah. Maka jadilah lillahi. Ya, al-jar wal majrur. Mahfum insyaallah. Baik. Ini difahami yang ini aja. Untuk yang apa? Takdirnya istaqarah di pertemuan yang lain aja insyaallah kita jelaskan. Tapi insyaallah sudah pernah kita jelaskan. Alhamdulillah. Terus contoh yang kedua. Al-ustadu fil baiti. Nah, al-ustadu sambil merojaah, al-ustadu kenapa dibaca dhammah atau marfu? Karena sebagai
mubtada. Jadi gitu. Jadi kita sudah belajar macam-macam isim, kemudian kita belajar marfuat, ada mubtada itu dirofakkan, kemudian alamat rofanya apa, itu fungsinya dalam penerapan seperti ini. Jadi kalau di i'rab secara lengkap itu al ustadu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu al-ismul mufradu, karena dia isim mufrad. Jadi apa yang sudah kita pelajari bisa diterapkan di situ. Kenapa kok bacanya dhammah? Karena dhammah itu alamat rafa dari isim mufrad. Ya kan? Alamat rafa dari isim mufrad. Lah lalu kenapa dia dibaca rafa, dibaca marfu? Karena dia sebagai mubtada. Jadi semuanya termanfaatkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu al-ustad. Kemudian pembahasan kita di sini adalah khobarnya. Mana khobarnya? Fil baiti, jar dan majrurnya. Fi itu harfu jar. Al baiti itu majrurun. Ya, majrurun bi fi. Kemudian wa alamatu jarhi kasrah li'annahu isim mufrad. Jadi lengkapnya gitu kalau i'rab. Nah, kemudian ditambahi al jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabaru al ustad. Mafhum insyaallah? Sudah dipahami ya? Masih mudah insyaallah. Baik. Berikutnya contoh berikutnya abuka fil masjidi. Abuka apa i'rabnya? Ya, abu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk asmaul khamsah. Jadi alamat rafa'nya wawu. Nah, itu termanfaatkan juga yang sudah kita pelajari asmaul khamsah. Kemudian kalau asmaul khamsah itu pasti mudhaf, wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Sedangkan ka, al kafu di situ dhamirun barizun muttasilun mabniyun fi mahali jar mudhafun ilaih. Pernah dengar kan situ? Ya, enggak usah satu, enggak apa, yang penting kita paham poinnya aja. Kemudian fil masjidi, fi harfu jar tadi, al masjidi sudah tadi ya, majrur. Kemudian al jar wal majrur fi mahali raf'in khabaru abu, khabarnya abu. Kemudian aliyun fil bustani. Nah, yang tadi ada yang belum tahu artinya? Sudah tahu artinya semua ya? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Al-ustadz fil baiti, ustadz ada di dalam rumah. Abuka fil masjidi, ayahmu ada di dalam masjid. Nah, aliyun fil bustani, Ali di dalam taman. Ya, bustan itu taman, sama seperti raudhah. Aliyun i'rabnya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Kemudian fi harfu jar, al bustani majrurun fi harfi jar fi. Kemudian al jaru wal majruru fi mahalli raf'in sebagai khabaru Ali, khabarnya Ali. Nah, karena kita sedang membahas khabar ini, fokusnya ke khabarnya, yaitu berupa jar dan majrur. Kemudian ada pun yang keempat, adzarfu. Adzarfu itu nanti adalah nanti ada di mansubat mana ya dzarf itu.
Baik. Ada sedikit perbedaan di situ. Ini kita jelaskan. Adzarfu, dzaraf. Dzaraf secara arti artinya keterangan. Baik keterangan zaman, waktu ataupun makan, tempat. Jadi ada istilah dzarful zaman atau dzarful makan. Mislu, contohnya yang pertama, as-saburatu amamal auladi. As-saburatu. Apa artinya? Papan tulis itu ya, amama di depannya. Nah, di depannya anak-anak. Di depannya anak-anak. Nah, di sini amama itu adalah dzarafnya. Ya, dzaraf. Artinya keterangan. Ya, karena amama di depan berarti dzaraf apa? Makan. Ya, keterangan tempat. Kemudian al-auladi itu madzruf. Dzaraf pasangannya madzruf. Nah, kalau ditulis ini saya tulisnya. As-saburatu amamal auladi. As-saburatu apa? Mubtada. Jelas ya, mubtada, marfu dan seterusnya. Nah, amama di sini dia ya, dzarful makan. Nah, kalau dzaraf itu ada i'rabnya lagi sendiri sebetulnya. Dzarful makan mansub. Ya. Kalau jar kan ini majrur, kalau dzaraf itu mansub. Jadi yang mana mansubnya? Ini ama dia mansub. Nah, kemudian ada lanjutannya wa alamatun nasbi fathah, itu sudah maklum. Yang penting ketika dzaraf itu berikutnya dia wa huwa mudhaf. Ya. Dia mudhaf. Nah, ini penting. Nah, ketika pasangannya di sini, nah, ini dia namanya madzruf. Ya. Nah, kalau mudhafun ilaih berarti i'rabnya majrur. Ya. Ini pasangannya sama ini. Nah, madzruf itu yang diterangkan. Kalau dzaraf kan keterangan. Nah, madzruf itu yang diterangkan tempatnya atau waktunya gitu. Atau yang disandari istilah gitu, yang disandari keterangan. Yang disandari keterangannya itu dzarful makan. Nah, dzaraf pasangannya madzruf. Nah, kemudian kalau dzaraf ini dia mansub. Kalau dzaraf itu dia mansub, karena nanti ada di mansubat, di pelajaran mansubat itu ada namanya i'rab yang berupa dzaraf atau nama lainnya itu maf'ul fih. Nanti insyaallah akan kita bedakan antara yang dzaraf mansub di pembahasan kita sama dzaraf yang apa di maf'ul fih. Itu perbedaannya adalah ketika dzaraf yang di pembahasan khabar di sini dia menerangkan mubtada. Mubtada berupa isim. Nah, saya kasih contoh sekalian ya yang dzaraf maf'ul fi. Ini tambahan wawasan dulu biar tahu bedanya. Berbeda dengan misalkan di sini ada kalimat sumtu yauma apa
Ramadan. Ramadan langsung ini mim kemudian dot nun. Nah. Yauma Ramadan. Saya berpuasa pada hari Ramadan atau syahra juga bisa, syahra. Nah, kalau di sini ini dia juga dzaraf. Ini dia juga dzaraf. Tapi ini punya nama lain. Nama lainnya adalah maf'ul fi. Nah, maf'ul fi itu artinya keterangan juga dalamnya itu ya, keterangan di waktu itu. Nah, ini maf'ul fi kenapa dikatakan maf'ul? Nah, bedanya kenapa ini dikatakan maf'ul fi? Nah, kenapa dia dipakai dzaraf? Karena ini berkaitan dengan fi'il. Berkaitan dengan fi'il. Nah, ini sama-sama dzaraf. Dzaraf kan keterangan, sama-sama dzaraf. Nah, maka ini bedanya kalau di sini nanti masuk di pembahasan maf'ul fi. Kalau ini dzaraf yang apa? Syibul jumlah. Sama saja, intinya sama saja, cuman pemakaiannya kapan? Perbedaannya pemakaiannya kapan? Nah, atau misalkan sama-sama ama, misalkan baka Aliun amama al aulad misalkan sama ini. Nah. Baka Aliun, Ali menangis. Nah, amamal aulad di depan anak-anak, nah, misalkan gitu. Nah, ini ada fiil di sini. Ini ada fiil. Nah, ketika di sini ada fiil, maka di sini dzarafnya itu ya, dzarafnya itu sebagai maf'ul fa'il. Ya, maf'ul fi. Bukan maf'ul bih ya, tapi maf'ul fi. Karena keterangan pada waktu itu. Nah, ini perbedaan antara dzaraf yang masuk ke fi'il sama dzaraf yang masuk ke isim. Nah, yang kita bahas yang ini dulu. Jadi amama di sini dia dzaraf, i'rabnya mansub, sama-sama mansubnya. Cuma dia apa? Mudhofun ilaih, kemudian madruf, mudhofun ilaih ini majrur, dan kemudian terakhirnya di sini ad-dzarfu wal madrufu fi mahali raf'in sebagai khabarnya siapa itu? Ya, sabura. Yang kita poinkan ininya ya. Ini khabarnya, ini mubtada'nya. Ini khabar, ini mubtada'. Nah, kita fokusnya pada pelajaran mubtada' dan khabar. Gimana? Ada tamu. Ada yang ditanyakan tentang dzaraf? Bisa difahami insyaallah sih. Dzaraf itu intinya keterangan waktu atau tempat. Nah, emang bacanya dia mansub, nanti akan terulang lagi di mansubat. Bacanya dia emang mansub, nanti akan terulang lagi di mansubat. Jadi keterangan waktu atau tempat, nah, itu dia i'rabnya mansub. Nah, kalau jar dan majrur, i'rabnya kan majrur, gitu loh. Jadi kalau jar majrur kan majrur. Nah, kalau dzaraf madruf itu dzarafnya itu mansub. Tapi pasangannya dzaraf itu apa tadi? Madruf itu juga majrur. Kenapa? Karena susunan dzaraf madruf itu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Iya. Karena secara terjemahan kan di depannya. Nya adanya ya di depannya anak-anak kan itu. Di depannya anak-anak. Ampun.
Udah ada yang tanyakan? Mahfum insyaallah. Nggih, Mas. Kalau jar majrur kan menyimpan istiqoroh yang dibuang. Nggih. Kalau dzaruf apakah juga menyimpan karena sama gitu? Apa tidak? Bisa jadi, Mas. Karena sebetulnya seperti ini jar majrur ini sebagai rafa' khobar. Nah, ini pembahasan kita di sini. Rafa'nya sebagai khobar di sini. Kemudian ini juga rafa'nya sebagai yang lainnya. Khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang takdirnya apa? Takdirnya istaqarra. Ya, takdirnya istaqarra. Nah, ini ada satu pendapat seperti ini. Pendapat yang lainnya, ini tuh ada khobarnya di sini. Khobar yang mahdhuf. Nah. Ini apa? Istaqarra. Nah, ini disembunyikan. Ya, demikian dengan di sini. Nah, ada istaqarra. Jadi khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Tapi kalau bahas seperti ini lebih panjang lagi nanti. Bukan al-jar wa khabarnya alhamdulillah mubtada wa khabaruhu mahdzuf. Dan khabarnya itu disembunyikan. Yaitu fi'il yang dia itu sudah maklum dia istaqara artinya itu menetap atau ada. Kemudian jar dan majrurnya di sini al-jar wal majrur muta'alliqan. Muta'alliqan itu terkait bi fi'lin mahdzuf, dengan fi'il yang dihapus, yang dibuang. Nah, fi'il mahdzufnya itu istaqara tadi. Bisa dipahami, Mas? Ya, enggak apa, yang tanya aja yang paham, yang lainnya belum paham kalau nanti nyusul. Ya, makanya ini saya bahas yang di sini dulu, yang mudah aja dulu. Ya. Dan dikatakan syibhul jumlah kan itu mirip dengan jumlah karena dari beberapa sisi. Satu sisi dia terdiri dari beberapa kata, kemudian sisi yang lain dia sebetulnya menyimpan menyimpan apa? Fi'il yang dibuang tadi itu fauqana, fauqa di atas ya, di atasnya kami. Nah, maka di situ as-sama'u mubtada fauqa. Nah, fauqanya itu dia yang dzaraf. Nah, itu dia dhamir mabni fi mahalli jar madhruf mudhafun ilaih. Ya, madhruf kan? Madhruf itu mudhafun ilaih. Karena fauqa tadi wa huwa mudhaf. Dan saya tulis lagi kan? Sama, yang i'rabnya sama insyaallah. Terus berikutnya al-ustadu amamaka. Nah, apa artinya? Ya, saat itu di depan kamu, di depanmu. Ya. Mana yang dzaraf? Amama. Ya, ka-nya itu madhruf. Ya. Mudhafun ilaih. Terus al-kalbu khalfal babi. Apa? Khalfa? Ya, al-kalbu anjing itu ada di khalfa belakang, al-babi pintu. Nah, anjing itu ada di belakang pintu. Al-kalbu mubtada'un marfu'un wa lammat rafi dhammah li'annahu ism mufrad. Khalfa ya dzarfu. Ada dzarfu apa? Dzarful makan mansubun wa huwa mudhaf. Al-babi madrufun mudhafun ilaih majrur. Nah, ini intinya adalah susunan dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Dan catatan dari penulis di situ, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, yang ini tadi nomor 3 dan 4 syibhul jumlah, maka khobar sering didahulukan. Nah, jadi khobarnya didahulukan. Boleh seperti itu. Ini penulis memberikan apa?
semacam tips, nanti banyak kejadian. Ya, banyak kejadian di kitab-kitab itu berbahasa Arab. Biasanya itu kalau jar majrur atau dzaraf madzruf yang sebagai khobar itu muqaddam, dia didahulukan. Ya, dan disebut khobar muqaddam. Muqaddam itu didahulukan. Sedangkan mubtada'nya diakhirkan. Nah, maka disebut dengan mubtada' muakhar. Mubtada'nya diakhirkan. Nah. Nah, ya tinggal dibalik aja. Contoh-contoh yang ada boleh dibalik. Yang jar majrur misalkan alhamdulillahi itu boleh menjadi lillahil hamdu. Itu walillahil hamd. Lah itu kalau ditanya orang itu bacanya du da apa di, Mas? Nah, apa? Walillahil hamdu. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kok walillahil hamdu? Kenapa kok dhammah? Ya karena dia mubtada' muakhar. Ya, marfu dengan dhammah. Gitu. Jadi kita sering baca kan walillahil hamd, kalau ditanya du da apa di ya. Ini jangan bingung. Ini. Al ustadu fil baiti boleh dibalik, fil baiti al ustadu. Kemudian di sini tidak ada. Kemarin yang mubtada ada syaratnya ma'rifah atau enggak kemarin? Tidak ada ya. 1 2. Iya. Namanya kemarin di halaman 40 kan tidak ada syarat kan mubtada harus ma'rifah. Nah, ini diantara apa bisa dimasukkan ke catatan kita. Kalau mubtada yang di awal, berarti mubtada secara asalnya muqaddam yang di awal itu seringkali ini diantara tips juga, seringkali dia asalnya itu memang harus ma'rifah. Asalnya harus ma'rifah. Seperti di sini alhamdulillahi. Alhamdu pakai alif lam. Ya kan? Kemudian al ustadu pakai alif lam. Abuka itu susunan mudhaf ilaih ke dhamir. Dia dihitung ma'rifah. Abuka itu dihitung ma'rifah karena mudhaf ilaih ke dhamir. Karena dhamir itu juga termasuk ma'rifah. Misalkan Aliyun itu meskipun apa namanya tanwin, dia nama orang. Ya, ini kita sudah pernah ada pelajaran nakirah ma'rifah belum? Belum ya, di Miasar belum ya? Di Al-Kafi juga belum? Tidak ada ya? Belum ya? Ya paling gampangnya nakirah ma'rifah itu tanpa al sama al, tapi ternyata ada ma'rifah yang tanpa al, seperti alam, nama orang. Nah, nama orang Aliyun, Muhammadun, ya kan pakai tanwin semua itu. Tapi dia sudah ma'rifah. Kemudian domir, huwa, huma, hum dan seterusnya, itu ma'rifah. Nah, jadi ma'rifah ada beberapa. Kemudian isim mausul, ya apa? Isim isyarah itu kan. Isim isyarah itu juga ma'rifah dia, alladzi, ya, itu kan ada alif lamnya. Isim mausul, alladzi isim mausul betul. Nah, kemudian apa? Isim isyarah itu hadza. Ya, hadani itu juga ma'rifah. Jadi ma'rifah itu tidak hanya sekedar yang ada alif lamnya. Nah, kembali lagi ke sini, kalau mubtada di awal kalimat, itu seringnya ma'rifah. Nah, adapun ketika mubtada itu diakhirkan, berarti khobarnya didahulukan, seperti di sini misalkan apa jar majrur didahulukan, maka mubtada yang diakhirkan tersebut boleh rajulun. Masih umum kan, seorang laki-laki itu kalau diakhirkan boleh, tapi kalau di awal rajulun fil masjidi itu tidak boleh. Karena mubtada asalnya harus ma'rifah. Meskipun nanti ada syarat dibolehkan kapan tidak ma'rifah, ada syaratnya, ada ketentuannya. Nah, kalau ingin didahulukan menjadi ar-rajulu fil masjidi. Seorang laki-laki itu ada di dalam masjid. Tapi kalau diakhirkan boleh fil masjidi rajulun. Paham? Bisa bayangkan? Ya. Nanti akan terulang-ulang insyaallah. Nah, itu catatan yang pertama ya. Jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan
dan disebut khobar muqaddam, mubtada'nya diakhirkan disebut dengan mubtada' muakhar. Tinggal dibalik aja contoh yang tadi. Kemudian yang kedua, ini juga tips juga dari penulis, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada'. Ya, atau bahasa kita mencari khobar. Jadi ada misalkan nanti bisa kejadian seperti itu. Karena diselingi, dijedani dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kapan ketemu khobarnya? Ya nanti dicari yang kira-kira khobarnya itu menyempurnakan mubtada atau khobarnya itu menerangkan mubtadanya. Nah, itu cara mencari khobar. Nah, sekarang at-tamrin, latihan. Sahih, benarkanlah, maksudnya koreksi, jadikan benar. Ma tarahu khata'an, apa yang kamu melihatnya adalah suatu kesalahan. Benarkan apa yang kamu lihat itu salah. Al-awwal, yang pertama, hiya muballighun. Khata' am sahih? Khata'. Ma huwa sahih, apa yang benar? Hiya muballighatun. Itu lamnya tasdid. Muballighatun. Limada? Kenapa? Karena hiya muannas. Mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas, perempuan. Muballigh mafhum ya, sudah jadi bahasa serapan ya. Seorang yang menyampaikan ceramah. Ya, ganti tamar butoh. Ghainnya itu tadinya ada ekornya ke bawah, ekornya hilang, nyambung ke tamar butoh langsung. Asani, yang kedua, al mujtahidatu mahbubatun. Nah, saya khata. Mas? Khata, ada yang sahih. Ini boleh seperti itu, boleh diganti menyesuaikan sesuai dengan mubtada'nya. Ketika mubtada'nya jamak muannas salim, maka khabarnya jamak muannas salim. Berarti al-mustahidatu jadi mahbubatun tanwin ya, mahbubatun. Ya. Berarti kan susunannya kan banyak gitu. Ma'rifah kemudian nakirah. Ini mubtada' khabar. Ma'rifah nakirah, ma'rifah nakirah. Nanti kalau kebalik nakirah ma'rifah itu nanti seringnya mudhaf ilaih. Nggih, mahbubatun. Tambahan alif tiba. Iya, cara merubah menjadi jamak muannas salim. Seperti sampingnya itu mustahidatun. Tamar butohnya itu dibuang, kemudian diganti dengan alif dan ta, taknya yang maftuhah terbuka. Ya. Apa yang bunder itu? Bukan bunder. Kalau bunder itu tamar butoh. Paham tulisnya? Ya, Taknya terbuka. Mahbubatun. Nah, jadi jangan tetap bunder gini, bukan. Tapi maftuhah, menjadi terbuka dia. Tanwin. Yeah. Terus nomor berapa ini? 3. Ani mahbubaini. Nah, harusnya apa? Belakangnya jadi mahbubatani. Nah, coba di i'rab. Al mustahidatani mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi apa? Alifun. Kata alifu li'annahu ismul mufrad jamak di PKB deh. Jamak mana salim itu alif dan ta apa? Al musanna. Ya. Digandeng kabeh. Nun. Nah, ketika dia rofaknya
Nah, musanna dengan alif nun mubtada kan, maka khobarnya mengikuti mubtadanya. Maka jadi nah ini pun asalnya kalau mahbubani itu sudah musanna, tapi salah. Nah, kenapa? Karena tadi yang mustahidatani dia perempuan. Muannas ya. Jadi ini musanna muannas. Musanna sekaligus muannas, ada taknya. Mustahidatani. Nah, maka yang mahbubaini ini sebetulnya sudah musanna. Sudah musanna tapi dia muzakkar dan bukan marfu. Bukan marfu. Kenapa? Kalau marfu itu alif nun. Nah, dan ini ketika muzakkar harus diganti dengan ke muannas dulu perempuan. Sehingga mahbubatani. Bisa difahami kan? Bisa nulisnya mahbuba ini diganti. Kalau dua berarti mahbubatani ini. Ada taknya. Terus nomor 4 selesaikan dulu ya. Maryamu. Maryam. Berarti kan Maryam nama apa? Perempuan. Maryamu. Ismul adil yang sharif, tidak bertanwin kan? Karena dia nama perempuan. Maryam mubtada. Khobarnya berupa apa itu? Yabki sigohnya apa? Yabki sigohnya. Sigoh, kalau ditanya sigoh jawabannya apa? Ya, isim atau fi'il? Ya, fi'il mudhari berarti khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Berarti kan kalau dia jumlah fi'liyah Maryam kan perempuan. Nah, ini pakai ya atau pakai lainnya? Di sini kan ya. Nah, maka harus pakai apa? Tak. Nah, kenapa? Karena di sini takdirnya adalah iya. Ya, kalau yabki itu huwa. Jadi menyesuaikan, karena ini perempuan maka pakainya tabki. Paham insyaallah? Jadi kesalahannya di sini yabkinya itu. Maryamu harusnya menjadi tabki fil madrasati. Maryam adalah dia sedang menangis di sekolah. Kemudian yang kelima, berarti mubtada'nya Maryamu, terus yang begini. Ya, jadi kalau di i'rab ini mubtada singkat ya mim ya. Ini yabki itu fi'il plus fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Lah, kemudian ini jumlah fi'liyah kan? Al jumlah fi mahal. Fi mahal rafa sebagai khobar ya, inilah di sana ya. Dan terus fil madrasati. Nah, ketika sudah ada, berarti kan ketika sudah ada khobar berupa jumlah fi'liyah atau seandainya sudah ada khobar berupa apa? Jumlah ismiyah atau khobarnya itu mufrad, kemudian ada jar majrurnya itu tambahan. Jadi masuk khobar. Iya, bukan sebagai khobar, tapi dia tambahan. Jadi sebagai apa? Ya, majrur itu ta'alluq, muta'alliqan, berkait, dia terkait dengan fi'il. Makanya yang sini tadi saya sebutkan di sini kan, alhamdulillah ini alal qaul satu pendapat itu jar majrurnya itu sebagai khobar. Tapi pendapat yang lain jar majrur itu enggak bisa jadi khobar karena dia tambahan. Kalau kalau dia tambahan enggak bisa jadi khobar. Mana khobarnya? Khobarnya mahdhuf, fi'il mahdhuf. Fi'il mahdhuf itu istaqarra. Khobarnya jar majrur. Ya, khobarnya Maryam. Itu kalau kita mengikuti pendapat ini tadi. Kalau mengikuti istaqarrat.
Nah, itu kalau apa? Mengikuti pendapat yang satunya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ngikutin pendapat ini berarti tapi fil madrasah itu langsung khobar gitu. Khobarnya tabkinya aja. Ya ini hanya ini khobarnya ini. Nah, adapun apa? Fil madrasah itu tambahan sendiri lagi. Nanti i'rabnya sendiri lagi. Ya, muta'alliqan namanya. Ma as-saburatu aswadu. Kita cepatkan ya. Sudah apa belum ada soalnya. Salahnya apa? Nah, aswadu. Aswadu itu bentuk iya mufrad. As-saburatu itu jenisnya apa? As-saburatu. As-saburatu itu muannas, aswadu itu mudzakkar. Lah muannasnya apa aswadu? Saudau. Nah, jadi as-saburatu saudau harusnya gitu. Saudau hamzahnya pindah belakang. Ya. Gini. Saudau. Kemudian yang keenam al-muslimuna faizuna. Betul apa salah? Betul. Enggak perlu dikoreksi. Karena ini kan sahih matarahu khata'an. Nah, berarti fa'ilam tara khata' fahuwa sahih. Jika kali ini dulu, dah Isya silakan diadani. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.